Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali bersama kami dalam acara Ngopi Bang, ngobrol perkara Islam dan kebangsaan. Kiai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ketemu kembali bersama saya Nirmala Firdaus dalam acara yang episode keberapa Kiai ini, Kiai? Keempat mungkin. Keempat. Alhamdulillah sudah keempat ya Kiai. Kalau bisa terus lebih banyak Insya Allah membantu saya di dalam acara kopi ini ya Kiai. Kiai, lagi banyak dibicarakan atau lagi viral terkait youtuber yang agak-agak nyeleneh, dan yang akan kita bahas ini adalah terkait menghormati agama. ya, menarik. Gimana Kiai? Ya, youtuber ini ya diantaranya sudah ditangkap kemarin ya Kiai, maaf ya Kiai ya, yang sedang viral. Menyikapi mereka gimana Kiai? Kita langsung saja ya pemirsa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat meresahkan ya bagi masyarakat Indonesia ketika ada orang yang dengan sengaja memviralkan video yang kontennya adalah menghina agama, menistakan agama tertentu. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini tentu itu sesuatu yang sangat negatif karena responnya menjadi sangat meresahkan. Banyak masyarakat yang marah, yang agamanya merasa dihina atau dilecehkan. Dan saya sering mengingatkan dalam konteks ini sebetulnya kita itu harus menyadari sebagai anak bangsa, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang agama bukan cuma satu, dan semua agama itu harus dihormati dan harus dihargai. Bahwa perbedaan itu kan memang sudah niscaya. Bagi kita orang Islam itu jelas itu larangan mencela agama orang lain. Ada ayat surah Al-An'am itu ayat 108 yang menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian itu mencela sesembahan orang lain. Karena apa? Nanti mereka itu akan membalas mencela Allah yang kita sembah. Lagi ke situ ya. Iya, jadi orang yang mencela sesembahan orang lain nanti akan dibalas mereka mencela Allah, itu artinya kita secara tidak langsung mencela Tuhan kita. Nah, ayat ini menarik turun kata siapa? Beberapa penafsir soal celaan sebagian orang Islam terhadap penyembah berhala. Jadi mereka itu meledek berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Kita tahu memang berhala pada masa itu kan memang unik. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari bahkan ada dari emas, tergantung tingkat ekonomi orangnya. Nah itu sering dicela, maka kemudian mereka membalas mencela, proteslah mereka. Tapi yang menariknya Kiai, kenapa yang menyeleneh malah, maaf Kiai, yang istilahnya baru pindah agama atau mualaf atau dari Islam ke agama lain, malah mereka ini yang nyeleneh, yang baru-baru masuk agama tertentu. Yaitu kalau kita perhatikan orang-orang yang pindah agama kemudian menjelek-jelekan agama lain secara terbuka, agama yang ditinggalkan, itu rata-rata orang yang menurut saya itu tidak mengerti makna agama itu. Mereka itu ya kalau bahasa sekarang itu bukan orang-orang yang pinter lah. Padahal dulunya mereka agama itu sendiri yang mereka sekarang bahwa di dalam konteks ilmiah, konteks akademis mungkin bisa kita melakukan diskusi soal perbedaan agama itu. Tapi dalam bingkai itu adalah diskusi mencari titik temu, sharing gitu, bukan untuk menegaskan perbedaan. Karena perbedaan itu sudah niscaya. Kata Al-Quran itu tadi saya ingin meneruskan, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kami itu memang sengaja, kata Allah itu, membuat setiap umat itu memiliki tradisi, memiliki kebiasaan, cara ibadah, tempat ibadah yang beda-beda. Ada perbedaan itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus saling menghormati. Dan agama itu adalah sesuatu yang bagi pemeluknya bersifat sangat subjektif, maka kita itu harus menghormati, harus menghargai, sebagaimana kita juga ingin dihormati dan ingin dihargai. Jadi jangan sekali-sekali, dan itu hukumnya haram. Kalau di dalam Islam itu, terutama kami yang biasa berpikir tentang
hukum Islam itu ada istilah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan-tujuan syariat. Ada 5 itu. Menjaga agama, menjaga kebebasan berpikir, menjaga kebebasan berekonomi, menjaga harga diri, dan menjaga keturunan. Jadi hak dasar manusia itu harus dihormati. Nah, yang dalam konteks ini adalah menjaga kebebasan beragama atau menjaga agama. Kita ingin menjaga agama kita, syaratnya ya jangan melecehkan agama orang Saling lain. menghormati. Saling menghormati. Kiai, bagaimana Kiai pandangan Islam sendiri soal menghormati agama ini? Oh, jelas itu tadi seperti sudah saya sebutkan. Nabi sendiri kalau kita lihat sejarah itu orang yang sangat menghormati pemeluk agama lain. Nabi pernah bersabda, man adza dzimmiyan faqad azani wa man adzani fakuntu khosmuhu yaumal qiyamah. Itu jelas itu. Barang siapa yang menyakiti non muslim sama dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dhimmi itu artinya orang non Islam yang tinggal berdampingan dengan kita. Nah, kalau kita sekarang di negara ini ya semua orang pasti punya tetangga yang beda agama, punya teman beda agama, itu maknanya dhimmi. Itu jangan disakiti, kata Nabi. Kalau menyakiti orang dhimmi itu sama dengan menyakiti aku, kata Nabi gitu loh. Nah, barang siapa yang menyakiti aku, maka aku akan jadi musuhnya di akhirat nanti. Jadi betapa kita bisa membayangkan hadis itu, betapa Nabi Muhammad sangat menghormati perbedaan. Tapi banyak sekali sekarang malah mengkafir-kafirkan agama tertentu. Ya, konsep kafir itu memang kalau kita kembali ke ajaran normatif Islam memang ada, bahwa itu bagian dari teologi internal. Nah, tapi teologi internal kita itu tidak perlu kita umbar ke publik gitu loh. Maksudnya ketika berbeda agama dengan orang lain tidak perlu kita nunjuk-nunjuk bahwa lu kafir, tidak perlu, karena itu akan mengganggu tatanan pergaulan sosial kita. Ya, kita harus akui bahwa setiap agama pun memiliki doktrin-doktrin seperti itu gitu loh, bahwa orang di luar agama ya mereka kafir. Lagi pula kata kafir itu kalau kita ingin menelusuri secara linguistik itu lebih bermakna pada orang yang jahat sebetulnya. Orang yang melakukan permusuhan. Niat tertentu ya Kiai. Ya pokoknya jahat lah secara sosial. Nah, itu juga bisa disebut kafir. Nah, kalau ada orang walaupun beda agama tapi tidak jahat, ya sudah kita bergaul secara normal, saling menghormati, saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, dulu malah menarik Nabi Muhammad itu ketika memimpin Madinah. Itu ketika terjadi perselisihan aturan dasar yang harus kita pakai, ini apa nih? Jadi di Madinah itu bukan cuma orang Islam, kan ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Akhirnya disepakati apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, kalau kita baca itu Piagam Madinah itu hampir sama sebetulnya semangatnya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa semua orang itu satu bangsa gitu loh. Semua orang warga gitu loh. Jadi tidak ada diskriminasi. Saling menghormati. Nah, selama Anda memahami agama itu sebagai memahami agama secara keliru, itulah yang terjadi kemudian. Kadang-kadang saya sering mengingatkan bahwa untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang yang baik imannya, Allah tidak mengajarkan kita untuk membanding-bandingkannya dengan agama lain, kemudian kita merasa bahwa agama lain harus dicela dan lain sebagainya. Menurut Kiai nih, kenapa bisa lahir orang seperti itu yang melakukan penistaan agama tertentu yang kemarin ini, yang sedang viral ini, Kiai? Ya sebetulnya begini, saya ini kadang-kadang juga mendengar dari kelompok yang lain, artinya apa? Ada juga teman-teman yang menganggap orang itu tidak perlulah penistaan agama itu diproses secara hukum gitu loh, biarkan saja. Tapi gian diproses malah ada lagi yang komentar lain. Iya, karena mereka berpikiran bahwa kasus-kasus blasfemi ini tidak ada korbannya. Maksudnya tidak ada korbannya gimana Ki? Bukannya ada yang tersakiti? Beda dengan kalau ada orang mencuri, ada orang membunuh. Tapi kan ada yang tersakiti maksudnya. Betul, itu tergantung masyarakatnya. Faktanya di Indonesia ini kalau agama tertentu dihina, dilecehkan, ada umatnya yang tersinggung, marah. Nah, kalau dibiarkan, ya maka akan terjadi kekacauan sosial, merusak hubungan baik antar umat beragama di negeri ini. Maka setiap pelaku penistaan agama, apapun agama yang dinista, itu harus ditindak, harus ditertibkan, dan kita harus adil. Yang ingin saya tegaskan,
terutama buat para aparat lah di negeri ini atau bahkan politisi, jangan melihat agama, soal penistaan agama ini dalam bingkai mayoritas minoritas gitu loh. Karena begini, banyak orang Islam pun yang marah dan tidak suka ketika ada muslim yang lain mencela agama lain gitu loh. Sebaliknya juga begitu ya? Sebaliknya juga begitu. Jadi ini kan soal kesadaran berpikir yang baik, bukan soal menganut agama apa. Saya juga kalau melihat ada orang Islam yang ceramah menjelek-jelekan keyakinan agama orang lain, saya marah kok. Bagi saya Islam tidak mengajarkan seperti itu, jelas itu. Beda ya beda sudah, dan Betul, tugas kita Kiai. adalah saling menghormati dan saling menghargai. Makin asik nih Kiai kita membahasnya, jangan lupa Kiai. Kita ngopi dulu Kiai. Siap, ngopi Ngopi bang. Bang. Kiai lanjut lagi ya Kiai ya. Kiai saya mau tanya, pada zaman Rasulullah dulu atau zaman Nabi dulu, ada nggak toleransi? Oh jelas dong, dan Nabi pernah mencontohkan sikap toleransinya terhadap orang-orang Nasrani dari Bani Najran itu. Dari Bani Najran. Najran. Jadi ini menarik. Jadi Nabi Bani Najran ini pada masa Yahudi dulu banyak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan lah, gitulah. Tapi pada masa Islam itu Nabi Muhammad relatif baik memperlakukan mereka. Bahkan terjadi diskusi, dikritik bahwa konsep ketuhanan soal Trinitas, tapi itu semangatnya dialog loh. Semangatnya dialog. Bahkan ketika itu sampai terjadi mubahalah antara Nabi dan kelompok Kristen Bani Najran. Dan yang menarik ketika mereka datang awal itu oleh Nabi itu mereka dipersilahkan kebaktian di Masjid Nabawi ketika itu. Itu diperbolehkan oleh Nabi sendiri? Iya, dipersilahkan gitu loh. Jadi luar biasa, walaupun ketika itu tetap ada beberapa sahabat yang agak protes, tapi kata Nabi nggak apa-apa. Nah kemudian Nabi diskusi sama mereka tentang agama, nah mereka merasa agama kami agama yang benar. Ya sudah kalau begitu terserah gitu loh. Nabi tidak pernah memaksa, bahkan kemudian terjadi perjanjian bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan orang Islam dan dijamin keselamatannya. Bahkan spesifik tidak boleh ada salib yang dipatahkan, itu spesifik sekali. Itu dijamin sendiri oleh Nabi? Iya, oleh Nabi. Mereka tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Mereka tidak boleh diganggu dalam praktek-praktek keagamaannya. Dijamin oleh Nabi. Tapi memang waktu itu konteksnya masih konteks penguasaan umat Islam, sehingga mereka itu dalam tanda kutip kan orang yang meminta perlindungan. Jadi ada kewajiban membayar jizyah. Jizyah itu semacam uang untuk jaminan keamanan mereka gitu loh. Nah, tapi kan kalau itu di zaman Nabi, kalau sekarang kita ini kan negara bangsa, ya kan? Kalau soal itu bayar jizyah itu sudah tidak bisa diberlakukan lagi, karena kita dalam konteks warga negara, bukan negara agama gitu loh. Tapi yang jelas Nabi Muhammad melindungi mereka. Dalam sejarah itu luar biasa. Dan Nabi Muhammad itu memang menyebarkan sikap toleran. Sikap toleran seperti yang sering saya sebutkan, hadis Nabi itu pernah menyatakan, innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus membawa ajaran yang cenderung kepada kebaikan dan selalu mengajarkan sikap toleransi. Kiai, pesan Kiai sendiri untuk YouTuber atau untuk orang lain lah yang menghina atau nyeleneh agama orang lain itu gimana Kiai? Dari Kiai sendiri? Ya, bagi saya untuk menjadi orang beragama yang baik dan benar, pelajarilah agama yang Anda yakini secara serius. Temukan titik spiritualitas dari agama itu. Atau gimana Kiai? Bukan, saya tidak ingin menggunakan istilah kafah lah. Intinya karena istilah kafah kalau saya menjelaskan nanti agak beda dengan kelompok yang lain. Oh iya betul ya. Kalau bagi saya kafah itu artinya orang belajar agama secara serius. Nah karena agama ini kan juga kompleks. Kalau kita sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan sesudah itu kita juga harus melihat pandangan ulama. Kemudian juga harus mempelajari berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan. Nah itu kalau mau kafah seperti itu gitu loh. Sehingga lengkap cara berpikir keagamaan kita. Yang ingin saya ingatkan, terutama bagi orang Islam. Dalam Islam itu pilar utama itu ada 3 dalam beragama. Pertama Islam, yang rukunnya ada 5. Udah tahulah semua, sholat, zakat, haji, puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu.
Pilar kedua itu iman, rukunnya ada 6. Nah, pilar ketiga ini yang paling penting, yang orang sering lupa. Apa tuh Kiai? Ihsan. Ihsan. Ihsan ini adalah kalau didefinisikan oleh hadis Nabi itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika belum bisa seperti itu, maka yakinlah Allah selalu melihat kita. Gitu loh. Nah, ihsan ini dijabarkan oleh para ulama melahirkan satu disiplin ilmu namanya tasawuf. Tasawuf inilah yang kalau dipelajari mengajarkan orang itu untuk selalu melihat ke dalam diri. Mengoreksi diri, introspeksi diri supaya kita itu menjadi orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang memiliki pikiran yang terbuka, tidak sombong, tidak takabur dan lain sebagainya. Nah, aspek ini saya pikir di semua agama ada. Jadi agama apapun masuklah ke aspek spiritualitas itu. Ini yang disebut dengan aspek spiritualitas. Kalau kita sudah masuk ke aspek spiritualitas setiap agama, maka cara pandang kita itu akan lebih luas. Hati akan lebih tenang dan pikiran akan lebih terbuka sehingga kita sudah tidak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi begitu. Banyak sekali kalau dikajikan semuanya, kalau diuraikan sekali. Nah, sikap seperti itulah yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah Islam yang rahmatan lil alamin. Terakhir juga saya ingin mengingatkan, jangan melihat kasus-kasus penistaan agama ini dalam bingkai mayoritas minoritas. Jangan. Betul Kiai, betul. Karena siapapun pelakunya harus ditertibkan. Karena kalau tidak, kita ini akan lambat maju, peradaban kita akan mundur, dan kita akan selalu terbelakang. Agama apapun yang nyeleneh atau agama apapun yang menghina. Pemeluk agama apapun yang menghina agama apapun harus ditertibkan. Harus ditertibkan. Iya. Alhamdulillah Kiai, akhirnya sampai juga. Untuk teman-teman YouTuber dan teman-teman sekalian, berhati-hati lagi. Jangan pernah menghina agama lain. Kita nambah ilmu lagi dari Kiai di episode kali ini. Hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Bang.